Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jumpa lagi sedulur dengan Kampung Pendengar Media. Perlu kami sampaikan bahwa konten kali ini mengungkap fakta bahwa BSHT yang ada di Ponorogo ini tidak terlepas dari tangan semangat beliau atau semangat yang selalu membara di dalam sanubari beliau untuk mengembangkan ilmu SH Trate yang ada di Ponorogo ini. Untuk mengingatkan kembali atau kelas balik perjuangan beliau, untuk itu mari kita simak bersama-sama. Dan jangan lupa sedulur untuk like, komen, dan subscribe agar terus berkembang. Selamat siang Mas Sis. Selamat siang. Kita sedikit mau ngorek cerita dengan selaku tokoh di SH Trate Ponorogo. Sedikit banyak kan dulu SH Trate pengen tahu bagaimana perjalanan dengan awal mula dengan ikut latihan. Terus siapa saja yang awal mula di Ponorogo yang ikut jenengan sahne itu. Moga Mas Sis bisa diceritakan Mas Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dulur-dulur yang kebetulan setelah datang ke rumah saya dalam rangka mengorek kembali bagaimana sejarah SH Trate di Ponorogo yang sangat berkembang sampai saat ini. Mengawali apa yang saya katakan, nama saya Ismati, lahir 6 Agustus 1949, asli dari Madiun, dan disahkan tahun 1972. Satu rating dengan Mas Joko yang saat ini Ketua Umum Pusat SH Trate di Madiun, dan untuk tingkat 2 disahkan tahun 1985. Sekaligus adalah untuk tingkat 1 saya generasi ke-10 dari tingkat 1. Dari tingkat 2-nya saya generasi ke-7. Yang semua saya digembleng, dibesarkan, diberikan pengetahuan setia di Trate di Madiun. Kira-kira tahun 1975 saya hadir di Ponorogo dalam rangka bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo, dan akhirnya saya nikah dengan gadis Ponorogo yang kebetulan ini sekarang menjadi istri saya. Mengawali dari cerita saya tentang SH Trate, ketika saya pindah di pekerjaan di Ponorogo, saya ketemu dengan Mas Sudiarto almarhum. Itu rating sasaran tahun 10. Mas Sudiarto punya kawan satu rating, Mas Mutirin, juga tahun 10, sekarang sudah almarhum. Jadi tinggal saya. Insya Allah pada bulan Juni 1975 saya melakukan koordinasi 3 orang untuk bagaimana merencanakan berdirinya SH Trate di Ponorogo. Terus terang saya sambut dengan antusias, sangat gembira, karena bagaimanapun sesuai dengan ajaran kita bahwa di mana Anda berada, disitulah SH Trate harus tumbuh, harus berkembang. Itu merupakan ajaran daripada SH Trate. Alhamdulillah
dengan ridha Allah SWT pada bulan Juni itu saya dirikan RAT yang bertempat di KNPI. Itu muridnya lebih dari 100 muridnya. Dan kedatangan Sejahtera di Ponorogo ini memang sudah disegani oleh perguruan lain. Karena apa? Sebelumnya itu pertanian Ponorogo di Madiun itu sudah wakil-wakil aktif dari Ponorogo itu banyak yang tumbang. Maka berdiri Sejahtera di Ponorogo ini setengahnya agak dipersulit. Namun dengan kegigihan 3 orang itu, alhamdulillah sampai sekarang Sejahtera tetap eksis, solid, dan berkembang sangat luar biasa di Ponorogo ini. Pada waktu lahir KNPI itu masih tirakat, lampunya masih nyangking Peter Romak pada waktu itu. Dan siswanya banyak. Namun dari sekian siswa itu berbagai karakter mereka. Mayoritas banyak yang ingin mencoba pelatihnya. Mayoritas. Namun demikian, Sejahtera itu sudah mempunyai semboyan, musuh jangan dicari, kalau ada jalan. Jadi dengan perkembangan itulah Sejahtera berkembang. Namun demikian, dari polos Jampur Hijau Sayang Putih itu tinggal 8 orang. Dari 100 sekian tinggal 8 orang. Saya masih ingat, 1 Mas Asmuni, 2 Mas Indiantoro, 3 Mas Nur Fauzan, 3 Mas Dwi Prasetyo, 5 Mas Gatot, 6 Mas Basuki, terus 7 Mas Budi almarhum, dan terakhir itu Mas Muksin. Itu rating pertama Sejahtera di Ponorogo. Adapun mengawali dari sejarah tahun 69 itu Sejahtera sudah dirintis oleh Mas Gunung Sari. Tempat di gedung KP kami yang sekarang Gedung Stomo, baratnya Aisyah yang sebelah barat, sampai Jambon ternyata gagal atau belum berhasil. Vakum sampai 6975. Alhamdulillah dari 3 orang ini dengan penuh perjuangan, dengan tulus ikhlas, Sejahtera alhamdulillah yang sekarang ini dapat berkembang luar biasa. Dalam perkembangannya dan perjalanan saya banyak mengalami suka duka. Ingat pelatihnya tanya pada waktu itu yang 3 orang, sehingga saya mulai dari awal dari polos sampai putih, saya berkorban luar biasa untuk melatih adik saya. Alhamdulillah, Mas Joko Rawo di Ponorogo ini sudah menang putih, membantu saya pengesahan. Ini memang benar sekali. Jadi Ponorogo mah demikian. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi dalam perjalanan latihan di Ponorogo ini setelah 2-3 tahun kemudian, ini ketemu saudara-saudara Sejahtera yang berdomisili di Ponorogo. Satu leting saya Mas Haji Sunardi, yang sekarang juga warga tingkat 2, dan Mas Yusuf Supanuju, asli dari Madiun, dan pada waktu itu kerja di Minyak Kayu Putih Sukun. Jadi saya berterima kasih kepada beliau-beliaunya ini. Memang pada waktu itu kuliah Sejahtera ya sulit. Hanya saja saya kenal dengan Mas Diarto liting saya. Mas Diarto kenal satu liting dengan Mas Mukirin. Kemudian bergabung dan saling anjasana, saling mendatangi tempat latihan. Alhamdulillah sampai sekarang beliau pun masih aktif sebagai pengurus cabang. Adapun yang tempat yang lain yang saya ketahui, ini ya hanya di KNPI. Sebelumnya saya nggak tahu, bukan saya karena saya mengada tidak. Ini yang saya ketahui ya dari KNPI itu yang pertama. Terus dalam perjalanan sampai sekarang, ini suka duka itu sangat luar biasa. Jadi kalau sampai ke pucuk gunung, sampai wakil itu, wakil itu, sebagainya, saya sendirian. Tidak ada teman, masih hutan, gelap gulita. Namun demikian, saya percaya bahwa di mana ada kesulitan, Tuhan akan membukakan. Saya benar. Dan tidak saya itu jerih payah saya ikhlas lillahi ta'ala,
apapun yang korbankan semata-mata adalah merupakan ibadah. Nah, berikutnya sekitar 81-82 itu mengesahkan sekitar 14 orang. 14 orang, terus berikutnya bertambah sampai sekarang. Bahkan tahun 99-98 itu hampir 9.000 usaha di Ponorogo. Betapa di Madiun total itu warga tingkat 2 hampir Jawa Timur, Jawa Barat, karena dikerahkan oleh suatu Mas Wasi almarhum untuk mengikuti pengesahan selama 4 hari bertempat di stadion. Itu merupakan puncak dari Desa Ternate yang saat ini masih eksis dan sekarang ini insya Allah hampir mengesahkan sekitar hampir 7.000, 6.000 sekian, 6.000 sekian gitu. Pokoknya hampir 7.000. Nah, suka duka kami dalam melatih terus terang banyak hambatan, banyak yang meremehkan, banyak yang mencibir, banyak yang mohon maaf ini ada yang katakanlah memaki-maki Desa Ternate terutama dari perguruan lain, dan itu merupakan rabuk saya untuk saya agar kita lebih eksis bersemangat untuk menyaingi perguruan yang lain. Pada waktu itu di Ponorogo sudah ada perguruan yang sangat besar, tiap tahun mengadakan event di Ponorogo. Jadi pada waktu itu ada perguruan Bendera Perkasa, ada Tapasuci, ada PH, ada PS5, itu merupakan perguruan besar. Namun demikian, dari tahun ke tahun, perjuangan dulur-dulur Desa Ternate di Ponorogo ini, sekarang Desa Ternate menjadikan barometer tentang perguruan Desa Ternate yang ada di Ponorogo ini. Di Ponorogo itu ada 24 perguruan, namun semuanya mohon maaf dikuasai, dipelopori oleh dulur-dulur Desa Ternate. Sampai puncak gunung pun Desa Ternate berkembang sangat luar biasa. Dalam perjalanan itu terus saja kami sangat berharap bahwa rekan-rekan saya yang senior yang sudah lebih awal adalah mampu juga mengembangkan Desa Ternate seperti apa yang saya lakukan. Jujur, ikhlas, tanpa pamrih. Insya Allah, katakan tadi, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ternyata benar dari kata-kata Desa Ternate di rayon, di Rambut, sekarang betul-betul menyisihkan dengan baju agar keberadaan Desa Ternate ini diakui secara kualitas maupun secara kuantitas. Dari tahun ke tahun sampai sekarang pun ini perguruan lain sangat mengagumi mengapa Desa Ternate dapat besar seperti ini. Terang saja saya yakin bahwa ajaran Desa Ternate, tradisi Desa Ternate, budaya Desa Ternate dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Faktanya apa? Sekarang ini banyak orang-orang sepuh latihan, sudah banyak cucu latihan, apalagi generasi muda. Untuk itu, pada kedatangan saya, Desa Ternate ini benar-benar mampu menghayati dan mengamalkan. Kembali pada dari sejarah, jadi dengan perjalanan selama 46 tahun ini, Desa Ternate Ponorogo menjadikan penumpang besar dan diakui pusat sebagai benteng dari Desa Ternate Pusat Madiun. Mengapa demikian? Karena secara kualitas diakui bahwa telah mengeluarkan juara Asia, juara-juara tingkat Porprov, apalagi di daerah sudah tidak terhitung lagi. Desa Ternate di Ponorogo eksis 83 sampai sekarang. Dalam kegiatan FC di Ponorogo ini selalu juara umum. Katakanlah sudah 38 tahun. Kapolres Cup 4 tahun juara berturut-turut. Bukan saya sombong, bukan dulu sombong, ini fakta. Pernah Mas Esbiantoro, Ketua dan Pusat menyampaikan bahwa Desa Ternate Ponorogo merupakan penyangga dari pusat, baik secara kuantitasnya maupun kualitas.
tidak mengherankan bahwa di Ponorogo kemarin mendapatkan penghargaan cabang terbaik. Dan saya alhamdulillah diberikan penghargaan oleh Ketua Pusat dan Ketua Dewan Pusat. Ada tambahan lagi Mas Wes, jenengan pernah cerita untuk pengesahan pertama itu Ponorogo kan siswa atau yang ikut latihan kan 100 lebih. Namun pada akhirnya kan 38. pengesahannya di tahun 78 kalau nggak salah kan tinggal 5 orang khusus Ponorogo, ada tambahan lagi mutasi dari Bonsari dan Tangerang. Bisa diceritakan Mas, kenapa kok awalnya 100 lebih, terus pengesahannya kok tinggal 10 Mas, bisa diceritakan? Saya sampaikan mohon maaf karena saya pelaku sejarah. Termasuk oleh Allah diizinkan merintis Satrate di Ponorogo. Nah, terus terang saja, pada waktu itu saya menyadari bahwa di Ponorogo sudah ada perguruan-perguruan hebat. Kalau saja latihannya itu hanya setengah-setengah, tidak maksimal, itu ya kita akan tergilas oleh perguruan lain. Terus terang latihannya ya seperti zaman-zaman saya. Bagaimana karakter keyakinan pribadi ini kuat. Keyakinan pribadi itu kuat karena apa? Demi gembiraan latihan. Maka dengan porsi-porsi tertentu banyak yang sambat, banyak yang mengeluh. Tapi sebenarnya bagi seorang esawan, seorang pencakar itu tidak ada istilah berat, tidak ada. Maka dengan kembali itu saya ingin bersaing saya dengan perguruan lain. Alhamdulillah pada tahun 70-78 juga itu sudah ada FC di Ponorogo, belum ada FC antar perguruan. SHT itu sudah mampu menjadi juara. FC tahun 85 sampai sekarang SHT Indonesia selalu dalam juara. Jadi karena apa? Saya menyadari bahwa di hadapan saya ini ada tembok yang besar, tembok yang kuat. Kalau kami nggak bisa melompat, maka SHT di sini akan mohon maaf tidak berkembang, mendrap-mendrip, dan akan ditertawakan oleh perguruan lain. Tapi alhamdulillah dengan semangat kadang-kadang saya yang senior ini mampu merintis, mengembangkan adik-adik ini sampai sekarang ini tidak pernah kenal menyerah, gitu Mas. Nah, terus dengan berkembangnya SHT di Ponorogo ini, terus terang saja secara kualitas ini selalu meningkatkan prestasi. Di Ponorogo ini ada komunitas pelatih yang disebut pelatih ajaran di cabang. Mereka dilatih oleh pengurus cabang, termasuk para seniornya, dan kemudian melatih pelatih di ranting, bertempat di Padepokan SHT Ponorogo, dan setelah itu diikuti, dimonitor, dicek bagaimana hasil para pelatih di ranting ini oleh pengurus cabang di masing-masing ranting. Jadi sampai sekarang pun untuk pelatih-pelatih di rayon, di ranting ini senantiasa dihadiri oleh pelatih cabang. Tujuannya apa? Adalah untuk merintis, untuk menggali atlet-atlet dari tingkat remaja ke tingkat dewasa maupun di tingkat-tingkat sekolah dasar. Itu tambah saya gitu Mas. Pertanyaan Mas. Oh. Jadi Mas terakhir kita juga mau meminta arahan pesan dan juga kesan jenengan dengan berkembang pesatnya SHT Ponorogo. Ya. Matur Mas. Jadi kesan pesan ini berlaku juga saya peruntukkan, saya tujukan kepada seluruh kata SHT khususnya di Ponorogo. Mari kita ingat kembali ajaran SHT. Di mana Anda berada, di situ SHT harus tumbuh. Ini merupakan ajaran yang sulit untuk dilupakan. Adapun kesan pesan saya dari SHT ini, jangan sekali-kali Anda sok pamer,
sok jagoan, merasa bisa, sok paling berjasa, itu tidak ada gunanya. Kita ibadah, mengemban ajaran, tradisi, budaya Sahatrate, semata-mata yang pada kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja. Dengan modalkan hati yang bersih, jujur, ikhlas, tidak mudah mengeluh, insya Allah semua rintangan, hambatan pasti kita lalui. Dan yang paling terakhir, saya akan menyampaikan semboyan dan falsafah dari perguruan persaudaraan Sahatrate. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih di Indonesia, selama itu pula persaudaraan setia Sahatrate tetap kekal abadi jaya selama-lamanya. Falsafahnya, manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat terkalahkan selama manusia itu masih setia kepada hatinya sendiri. Sahatrate, Sahatrate. Saya kira itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini merupakan langkah yang positif. Mari saya mengajak kepada dulur-dulur mengabdi di Sahatrate ini sampai kapanpun. Mudah-mudahan perjalanan Sahatrate Ponorogo ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan mendapatkan tempat di masyarakat yang sebaik-baiknya.